Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jazazi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 5, yaitu kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan. Bab ini merupakan salah satu bab yang sangat penting karena ia menjawab pertanyaan mendasar yang sering kita dengar, mengapa di tengah pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat masih ada begitu banyak orang yang hidup dalam kemiskinan. Dalam bab ini kita akan membahas bagaimana cara mengukur kemiskinan dan ketimpangan, apa saja dampak sosialnya, siapa saja kelompok yang paling rentan, dan yang terpenting kebijakan apa yang dapat kita ambil untuk mengatasinya. Bab ini terdiri dari 6 subbab utama. Mari kita lihat satu persatu secara singkat. Untuk subbab 5.1 yaitu membahas cara mengukur ketimpangan dan kemiskinan. Ini adalah fondasi metodologi yang harus kita pahami sebelum masuk ke analisis yang lebih dalam. Untuk subbab 5.2 menghubungkan kemiskinan dan ketimpangan dengan konsep kesejahteraan sosial, termasuk mengapa ketimpangan yang terlalu besar itu berbahaya, serta bagaimana pola pertumbuhan mempengaruhi distribusi pendapatan. Untuk subbab 5.3 masuk ke dimensi kemiskinan absolut, yaitu seberapa luas dan seberapa dalam kemiskinan itu terjadi di dunia nyata, serta hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Untuk subbab 5.4 mengulas karakteristik kelompok masyarakat miskin. Siapa mereka, di mana mereka tinggal, dan apa yang membuat mereka sulit keluar dari kemiskinan. Untuk subbab 5.5 menawarkan pilihan-pilihan kebijakan yang bisa diambil pemerintah untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Dan yang terakhir, untuk subbab 5.6 memberikan rangkuman dan kesimpulan dengan menekankan bahwa diperlukan sebuah paket kebijakan yang komprehensif. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan pertama. Bagian kiri mengukur ketimpangan. Sebelum kita bisa mengatasi masalah, kita harus bisa mengukurnya. Sebab 5.1 memberikan kita alat ukur yang diperlukan. Untuk mengukur ketimpangan, alat yang paling terkenal adalah kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah representasi grafis yang menunjukkan bagaimana pendapatan kumulatif terdistribusi di antara populasi. Jika distribusi pendapatan sempurna merata, maka kurva Lorenz akan bertepatan dengan garis diagonal 45 derajat yang kita sebut dengan garis kemerataan sempurna. Namun dalam realita kurva Lorenz selalu melengkung ke bawah dari garis tersebut. Semakin jauh lengkungannya dari garis diagonal, semakin tidak merata distribusi pendapatan. Dari kurva Lorenz inilah kita dapat menurunkan koefisien Gini. Koefisien Gini adalah rasio antara luas area yang berada di antara kurva Lorenz dengan garis diagonal dibagi total luas segitiga di bawah garis diagonal. Nilainya berkisar antara 0 dan 1, di mana 0 berarti kemiskinan, kemerataan sempurna, dan 1 berarti orang menguasai seluruh pendapatan. Selain Gini, kita juga mengenal pengukuran melalui distribusi quintile, yaitu membagi populasi menjadi 5 kelompok dan melihat berapa persen pendapatan yang diterima masing-masing kelompok. Untuk bagian kanan yaitu mengukur kemiskinan absolut. Sekarang kita beralih ke sisi kanan slide yaitu pengukuran kemiskinan absolut. Konsep dasarnya adalah garis kemiskinan yaitu batas minimum pendapatan atau konsumsi yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling dasar. Dari garis kemiskinan ini kita mendapatkan 3 indikator pengukuran. Pertama ada head count index atau indeks jumlah kepala. Ini adalah yang paling sederhana, yaitu proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Namun headcount index punya kelemahan, ia tidak memberitahu kita seberapa jauh orang-orang itu berada di garis kemiskinan. Untuk itu kita gunakan Poverty Gaps Index yang mengukur kedalaman garis kemiskinan, yaitu rata-rata jarak antara pendapatan kaum miskin dengan garis kemiskinan. Dan yang ketiga adalah Severity Index yang tidak hanya memperhitungkan kedalaman kemiskinan tetapi juga distribusi di antara mereka yang miskin. Ketiga ukuran ini bersama-sama memberikan gambaran yang jauh lebih lengkap tentang kemiskinan. Setelah memahami cara mengukur, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih substantif, yaitu mengapa ketimpangan itu merugikan dan bagaimana hubungannya dengan pembangunan. Kartu pertama membahas mengapa ketimpangan ekstrim sangat berbahaya. Ada 4 dampak utama yang perlu kita catat. Pertama, ketimpangan ekstrim merusak kohesi sosial. Ketika jarak antara si kaya dan si miskin terlalu jauh, kepercayaan antar kelompok masyarakat menjadi lemah. Konflik sosial meningkat dan solidaritas bangsa terancam. Kedua, ketimpangan mendistorsi proses politik. Mereka yang sangat kaya dapat mempengaruhi kebijakan publik untuk kepentingan mereka sendiri. Fenomena ini disebut elite capture. Akibatnya, kebijakan tidak lagi berorientasi pada kepentingan mayoritas. Ketiga, ketimpangan membatasi mobilitas sosial. Anak-anak dari keluarga miskin punya akses yang jauh lebih terbatas ke pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi, sehingga mereka terus diwariskan lintas generasi. Dan keempat, dalam jangka panjang, ketimpangan yang justru menghambat efisiensi dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Untuk kartu kedua dan tiga, Kulva Lorenz dan hipotesis Kurnes. Sekarang kita bahas pembangunan dualis dan pergeseran kurva Lorenz. Dalam banyak negara terdapat dualisme ekonomi sektor modern yang produktif berdampingan dengan sektor tradisional yang tertinggal. Ketika pertumbuhan hanya terjadi di sektor modern, kurva Lorenz bergeser ke arah yang lebih timpang. Sebaliknya, jika pertumbuhan menyebar ke sektor tradisional, kurva Lorenz bergerak menuju kemerataan. Terkait ini, ada hipotesis yang sangat terkenal dari ekonom Simon Kuznets, yaitu hipotesis U terbalik atau introvert U hipotesis. Kuznets berpendapat bahwa pada fase awal pembangunan, ketimpangan akan meningkat terlebih dahulu seiring industrialisasi. Namun setelah negara mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi, ketimpangan akan mulai menurun. Hipotesis ini menarik, tetapi perlu kita sikapi secara kritis. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pola U terbalik tidak berlaku secara universal. Negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan dan Taiwan berhasil tumbuh pesat sambil menjaga ketimpangan tetap rendah, menunjukkan bahwa kebijakan dan institusi bukan hanya tahap pembangunan yang menentukan arah ketimpangan. Kita beralih ke subbab 5.3 yang melihat kemiskinan absolut secara empiris. 3 angka besar di bagian atas slide ini memberikan yang menyeluruh tentang realitas kemiskinan global. Lebih dari 700 jiwa di dunia masih hidup dalam kemiskinan ekstrim. Garis kemiskinan ekstrim yang ditetapkan oleh Bank Dunia adalah $2,15 per hari dalam paritas daya beli. Dan sekitar 65% dari mereka terkonsentrasi di kawasan Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara.
Ini bukan sekedar angka statistik. Di balik setiap satuan angka itu ada manusia nyata yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan paling dasarnya setiap hari. Sekarang pertanyaannya, apakah pertumbuhan ekonomi secara otomatis mengurangi kemiskinan? Jawabannya adalah tidak otomatis. Pertumbuhan ekonomi memang merupakan syarat perlu tanpa pertumbuhan. Sangat sulit mengurangi kemiskinan, namun pertumbuhan saja tidak cukup. Kuncinya ada pada elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan yang sangat bergantung pada pola distribusi pendapatan awal. Jika ketimpangan sudah sangat tinggi, maka manfaat pertumbuhan ekonomi lebih banyak mengalir ke kelompok atas bukan ke masyarakat miskin. Inilah mengapa para ekonom pembangunan menekankan konsep pro-poor growth, pertumbuhan yang secara aktif dan terstruktur menguntungkan kelompok miskin, bukan sekedar pertumbuhan agregat yang tinggi. Kelompok pertama membahas kemiskinan di perdesaan. Fakta penting yang perlu kita catat, meskipun urbanisasi terus berlangsung, mayoritas penduduk miskin di dunia, terutama di negara-negara berkembang, masih tinggal di daerah perdesaan. Mereka menghadapi kombinasi hambatan yang saling memperkuat, akses lahan yang terbatas, atau tidak memiliki lahan sama sekali, terbatasnya akses terhadap kredit formal untuk modal usaha pertanian, produktivitas pertanian yang rendah karena minimnya teknologi dan modal. Infrastruktur yang buruk seperti jalan, listrik, dan air bersih, serta kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Kemiskinan perdesaan bukan semata-mata masalah ekonomi, ini adalah masalah struktural yang berakar daripada ketimpangan akses terhadap sumber daya. Kolom kedua membahas dimensi gender dari kemiskinan. Ada sebuah konsep yang disebut feminisasi kemiskinan, yaitu kecenderungan bahwa perempuan secara tidak proporsional lebih rentan terhadap kemiskinan dan menanggung beban yang lebih berat. Mengapa? Karena perempuan menghadapi diskriminasi berlapis. Diskriminasi di pasar tenaga kerja yang menyebabkan upah lebih rendah untuk pekerjaan yang setara. Beban kerja ganda yaitu pekerjaan produktif sekaligus pekerjaan reproduktif dan domestik yang tidak dibayar. Akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan formal, kredit, dan kepemilikan aset. Data menunjukkan bahwa intervensi yang memperdayakan perempuan seperti pendidikan untuk anak perempuan, akses kredit mikro, dan perlindungan hak properti memiliki dampak pengganda yang sangat signifikan dalam mengentaskan kemiskinan satu keluarga. Kolom ketiga membahas kelompok yang seringkali terabaikan dalam kebijakan pembangunan, yaitu etnis, minoritas, dan penduduk pribumi. Kelompok-kelompok ini seringkali menghadapi kemiskinan struktural yang telah berlangsung turun-temurun. Mereka mengalami diskriminasi dalam akses pendidikan dan pekerjaan, kehilangan hak atas tanah adat dan sumber daya alam yang menjadi basis penghidupan mereka, dan terpinggirkan dari sistem keuangan formal. Mengatasi kemiskinan pada kelompok ini membutuhkan lebih dari sekedar program ekonomi biasa. Diperlukan kebijakan afirmatif, pengakuan hak-hak dasar, dan pendekatan yang menghormati kearifan lokal serta identitas budaya mereka.
kita sampai pada sub-sub yang sangat strategis. Apa yang bisa dilakukan? Sub 5.5, subbab 5.5 menawarkan bagaimana pilihan kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Kebijakan pertama yaitu bidang-bidang intervensi. Intervensi kebijakan dapat dilakukan di berbagai bidang sekaligus, seperti pasar tenaga kerja, pasar modal, pendidikan, kesehatan, dan penguatan institusi. Tidak ada satu bidang tunggal yang cukup jika dilakukan sendirian. Kebijakan kedua yaitu mengubah distribusi fungsional. Kebijakan kedua adalah mengubah distribusi pendapatan fungsional melalui perubahan harga produk relatif. Ini terdengar teknis, tetapi intinya sederhana, yaitu mendorong penggunaan teknologi yang padat karya daripada padat modal, sehingga banyak pendapatan mengalir ke pekerja melalui upah, bukan hanya ke pemilik modal melalui keuntungan. Di banyak negara berkembang, kebijakan yang terdistorsi justru membuat modal menjadi terlalu mahal dan tenaga kerja terlalu mahal. Di banyak negara berkembang, kebijakan yang terdistorsi justru membuat modal menjadi terlalu murah dan tenaga kerja terlalu mahal, sehingga mendorong otomasi prematur yang merugikan pekerja. Kebijakan ketiga yaitu peningkatan aset kaum miskin. Pendekatan ketiga dan sangat fundamental adalah meningkatkan kepemilikan dan akses aset bagi kaum miskin. Ini mencakup reformasi agraria untuk memberikan akses lahan, pengembangan kredit mikro agar kaum miskin bisa mengakses modal serta investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasional yang meningkatkan modal manusia. Logikanya adalah kemiskinan sering berakar pada ketidakmampuan mengakumulasi aset. Jika kita memberikan akses aset, maka kaum miskin memiliki basis yang lebih kuat untuk keluar dari kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Kebijakan keempat itu pajak progresif. Kebijakan keempat adalah pajak penghasilan progresif, berarti mereka yang berpenghasilan lebih tinggi membayar presentasi pajak yang jauh lebih besar. Selain itu, pajak atas kekayaan dan warisan juga dapat membantu mencegah konsentrasi kekayaan terus menggunung dalam satu kelompok kecil masyarakat. Kebijakan kelima yaitu transfer langsung dan barang publik. Ini mencakup program bantuan tunai bersyarat atau conditional cash transfer seperti program Keluarga Harapan di Indonesia, subsidi kebutuhan pokok, serta penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang universal dan berkualitas. Program-program ini hanya pengeluaran sosial. Ini adalah investasi yang memotong rantai transmisi kemiskinan antar generasi. Kita sampai ke slide terakhir, itu rangkuman dan kesimpulan dari bab 5 yang sangat padat ini. Pesan utama yang ingin disampaikan pada bab ini adalah tidak ada satu kebijakan tunggal yang cukup menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan. Diperlukan sebuah padat kebijakan yang komprehensif, terpadu, dan konsisten. Mari kita ringkas 6 poin kesimpulan utamanya. Pertama, kemiskinan dan ketimpangan adalah masalah multidimensi. Ia mencakup dimensi ekonomi, sosial, politik, dan budaya sekaligus. Pendekatannya pun harus holistik. Kedua, pertumbuhan ekonomi perlu beriringan dengan kebijakan redistribusi. Pertumbuhan tanpa distribusi hanya akan memperbesar kue bagi mereka yang sudah makmur. Ketiga, kebijakan tunggal tidak akan cukup. Kita perlu kebijakan yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain.
Keempat, penargetan kelompok rentan. Masyarakat perdesaan, perempuan, dan kelompok marginal harus menjadi prioritas. Mereka yang paling jauh tertinggal harus mendapat perhatian paling besar. Kelima, investasi pada modal manusia melalui pendidikan dan kesehatan adalah investasi paling efektif dan berdampak jangka panjang. Dan keenam, semua kebijakan di atas hanya akan berhasil jika didukung oleh tata kelola yang baik dan institusi yang kuat, transparan, dan akuntabel. Demikianlah pembahasan kita untuk bab 5, yaitu kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan. Semoga materi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam, tidak hanya konsep-konsep ekonominya, tetapi juga tentang manusia nyata yang ada di balik setiap angka dan statistik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.